20 Oktober 2024 menjadi penanda 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu bagaimana rapor penegakan hukum di 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi? Kita akan bahas bersama dengan Muhammad Isnur, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, serta Ade Irfan Pulungan yang merupakan tenaga ahli dari KSP. Selamat sore. Ya, terima kasih banyak Mas Isnur dan juga Bang Ade Irfan sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini di CNN Indonesia. Saya mau ke Mas Isnur terlebih dahulu. Dari pandangan Anda, bagaimana penilaian YLBHI terhadap penegakan hukum dan juga penanganan korupsi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir? Kalau boleh memberi nilai, berapa nilainya? Iya, dari semua indikator yang ada, demokrasi, kemudian juga korupsi, semuanya jeblok, Mbak. Jadi di berbagai laporan publik ya, lembaga-lembaga itu semua jeblok. Jadi kalau saya disuruh menilai, mungkin saya bisa di angka 3, Mbak. Mhm. Yang menjadi dasar artinya ada tiga dari 1 sampai 10 begitu ya, dan nilainya 3. Artinya masih ada 3 hal positif begitu yang bisa sudah dilakukan di era Presiden Joko Widodo dan 7 hal negatif lainnya. Boleh di breakdown begitu, Mas Isnur? Ya, 3 ini adalah dari beberapa hal-hal kecil yang kemudian ketika ada kejadian di lapangan, kita mengupayakan pengaduan, respon, ada beberapa yang kemudian itu masih berhasil. Mhm. Tapi itu tidak sepenuhnya di presiden ya, karena beberapa gugatan kami itu masih dimenangkan. Jadi ini adalah wilayah yang bukan hanya pemerintah tapi juga menyangkut misalnya yudikatif. Ada beberapa gugatan strategis itu dimenangkan gugatan misalnya udara bersih itu dikabulkan oleh pengadilan negeri. Hmm. Gugatan misalnya ojol apa namanya pinjaman online dikabulkan oleh pengadilan. Nah, kalau di istana sendiri ada berapa misalnya pengaduan yang diteruskan oleh teman-teman di KSP gitu Mhm. dan coba memperpanjang ya daya tahan tapi nggak semua, sangat sedikit. Jadi itu sebenarnya kalau dalam konteks rapot ya sangat Ya. merah sebenarnya. Baik, apa sih sebenarnya titik nadir dari catatan buruk, rapor merah, penegakan hukum, dan penanganan korupsi, serta demokrasi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo? Ya, yang paling parah sebenarnya adalah yang disebut dengan autocratic legalism, Mbak. Mhm. Jadi hukum itu diciptakan untuk kepentingan kelompok tertentu, untuk kepentingan kekuasaan gitu. Kita masih ingat bagaimana misalnya Pak Jokowi mengirimkan surpres persetujuan pelemahan revisi Undang-Undang KPK. Itu jelas hukum dipakai untuk melemahkan KPK gitu. Cipta kerja misalnya dikampanyekan tujuannya untuk membuka lapangan pekerjaan yang nyata jelas itu adalah melemahkan hak buruh ya dan justru memperburuk pengaturan perlindungan lingkungan hidup Mhm. yang targetnya adalah justru mengepentingkan kepentingan korporasi atau company atau oligark gitu. Mhm. Apalagi misalnya bagaimana kita melihat banyak sekali perubahan undang-undang diciptakan dengan sangat cepat ya, tanpa partisipasi gitu. Yang kedua adalah tiadanya perlindungan, Mbak. Banyak sekali represivitas dilakukan aparat di mana-mana, nggak ada perlindungan. Masyarakat menjadi korban ya, atas nama investasi, atas pembangunan itu tergusur di mana-mana. Bagaimana kisah warga Wadas, bagaimana kisah warga Rempang, bagaimana kisah warga Pocok Leo ya di NTT, bagaimana kisah warga Wawoni'i, itu nggak ada perlindungannya. Jadi justru pemerintah alih-alih melindungi masyarakat malah menjadi kemudian merepresi mereka. Mhm. Setiap ada demonstrasi itu direpresi, Mbak. Ketika misalnya 2019 ditangkap lebih dari 4.000 orang dan banyak yang mengalami luka-luka. 2020 ditangkap lebih dari 6.000 orang, banyak luka-luka gitu. Itu menandakan memang tidak ada perhatian serius di isu ini gitu ya. Apalagi yang ketiga adalah janji-janjinya, Mbak. Kita Mhm. bisa melihat bagaimana janji Pak Jokowi di Nawacita dan di apa namanya RPJMN itu hampir kalau bahasa di Mahkamah Rakyat ya itu jeblok semuanya nilainya, bahkan beberapa defisit angkanya. Mhm. Oke, saya akan ke Bang Irfan merespons apa yang disampaikan oleh Bang Isnur tadi. Ya, Mevri, kita kalau melihatnya tentu tidak seperti kasus yang disampaikan oleh Mas Isnur ya. Kasus itu kan pasti akan berbeda sudut pandang dan momentum. Yang kedua adalah case-nya dari bagaimana kita melihat atau mencermatinya. Bisa saja mungkin pandangan teman-teman di LBH atau pemerhati hukum lainnya, kalau melihat secara kasuistis akan muncul seperti subjektivitas cara penanganan masalah hukum yang ada terjadi. Apakah misalnya itu
persoalan hukum rakyat berhadapan dengan negara atau institusi negara, tentu yang menjadi sorotan penuh dan menjadi penolakan adalah negara dan institusi negara itu yang pasti akan menjadi perdebatan-perdebatan yang ada. Tapi paling nggak saya ingin menyampaikan dalam forum dialog kita ini ya, proses penegakan hukum yang ada dalam pemerintahan Jokowi, beliau sama sekali memerintahkan kepada semua aparat penegak hukum itu untuk berlaku, bertindak, berbuat ya lebih pada transparansi dan mekanisme yang ada dalam regulasi-regulasi yang ada. Itu. Baik. Negara atau presiden tidak pernah sama sekali mencampuri apa yang menjadi persoalan yang ada. Gitu. Baik, tapi kita bicara soal sistem peradilan yang tadi disebutkan, yang transparan. Mekanisme itu berjalan sesuai dengan kondisi. Baik, tapi Bang Irfan. Ya, biarkan proses itu berjalan dengan. Ya, gimana? Tapi kita bicara soal bagaimana kemudian sistem peradilan yang transparan dan akuntabel yang tadi diharapkan bisa dilakukan seperti yang disampaikan oleh Bang Irfan. Faktanya sejumlah pihak ini juga menilai bahwa hal tersebut adalah satu kegagalan dari sekian banyak hal yang juga ada di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun. Kita tahu yang terbaru juga bagaimana kemudian ada desakan dari masyarakat terkait dengan konstitusi yang ada, perubahan aturan, dan hal-hal serupa semacam itu. Bagaimana kemudian Istana merespons? Apakah kemudian mengakui bahwa ini merupakan hal yang belum berhasil untuk bisa ditangani di era 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi? Kalau kita mengenai proses hukum dan penegakan hukum, tentunya secara secara umum ada dua dimensi atau dua klaster ya yang bisa menjadi kajian pertama. Ini adalah sebuah peristiwa atau perbuatan hukum itu sendiri. Apakah perbuatannya itu terjadi karena sebuah memang pelanggaran yang melanggar undang-undang, ya, atau regulasi yang ada, itu yang tidak sesuai dengan regulasi atau peraturan-peraturan yang ada. Nah, kalaulah mengenai misalnya regulasi atau peraturan, ini kan bukan pemerintah sendiri yang membuat sebuah regulasi itu. Pemerintah bersama DPR yang itu memang diatur oleh konstitusi kita, ya. Dan proses pembuatan regulasi itu tentu ada mekanismenya, ada tahapannya, ada persyaratannya. Aspirasi publik, aspirasi masyarakat ikut yang ada dalamnya. Nah, tentu makanya kita harus melihat secara komprehensif dari hulu sampai hilirnya. Tidak bisa kita sekonyong-konyong melihat proses penegakan hukum, proses pelaksanaan hukum di era Jokowi ini langsung kita cap ini merah, raport merah. Tidak boleh begitu. Jadi kita harus melihatnya ada dua dimensi tadi saya katakan adalah peristiwa hukumnya ataupun perbuatan hukumnya yang terjadi. Nah, siapa pelakunya, ya, dan bagaimana dalam alur proses hukumnya, apakah itu dia telah memenuhi unsur-unsur dari sebuah perbuatan hukumnya, ya. Nah, itu juga harus penting gitu. Makanya saya katakan adalah bagaimana aparat penegak hukum yang ada dalam melakukan penegakan hukum itu, apakah dia tidak transparan, ya, atau ada kepentingan lain. Nah, tentu ada bagian tugas dari pemerintah untuk mencermati atau mengevaluasi itu, iya, betul. Kami dari baik. Di sisi lain bagaimana Anda kemudian merespons adanya pelanggaran hukum yang juga dilakukan bahkan bagi aparat atau dilakukan oleh aparat penegak hukum, Bang Irfan? Baik. Tampaknya kita mengalami gangguan teknis dengan Bang Ade Irfan Pulungan. Saya akan kembali ke Mas Isnur. Tadi menarik bagaimana kita kemudian membahas juga terkait dengan korupsi. Kita tahu indeks persepsi korupsi di era pemerintahan Joko Widodo ini juga mengalami penurunan. Bahkan di 5 tahun terakhir ini juga angkanya bisa dibilang rendah begitu, di mana Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara paling korupsi di dunia. Dalam proses penegakan. Baik, saya ke Mas Isnur dulu. Mas Isnur menyoroti hal tersebut. Menurut Anda, apakah ini artinya memang
tidak adanya political will atau sebenarnya tidak adanya political will itu sudah serta-merta ditunjukkan dengan adanya revisi Undang-Undang KPK yang juga kemudian semakin mempengaruhi kondisi Ya, iklim pemberantasan korupsi di Indonesia pasca revisi Undang-Undang KPK? ya, tadi yang Mas Irfan sampaikan ya, bahwa saya bicara dari kasuistis tidak. Mari kita buka semua indeks yang ada. Mhm. Ini bahkan indeks yang dibuat oleh Bappenas, indeks Access to Justice, itu turun. Dari 19 ke 2021 turun gitu. Indeks misalnya persepsi korupsi, dia bahkan jeblok pernah pada kembali ke 10 tahun yang lalu. Mhm. Indeks demokrasi juga sama, pernah turun indeks ke 10 tahun yang lalu, ke periode sebelum zamannya SBY. Jadi seluruh indeks yang ada ini menunjukkan sebenarnya berbasis data, berbasis riset, berbasis kira-kira penilaian yang objektif ya. Itu semua menunjukkan nilai yang jeblok semua. Bahkan mantan Menko Polhukam sendiri, Pak Mahfud ya, dan Mhm. ketika bahkan dia selama di posisi Menko Polhukam itu mengakui korupsi semakin menggila di mana-mana gitu. Mhm. Semakin menjadi-jadi di mana-mana. Jadi sebenarnya yang diperlukan adalah kejujuran, pengakuan ya. Kita melihat di sini itu adalah retorika. Retorika seolah-olah ini bukan tanggung jawab pemerintahan Jokowi. Ini tanggung jawab pihak-pihak lain, tanggung jawab DPR. Tapi dia melupakan bahwa semua ada di dia kewenangannya. Misalnya gini, soal pemilihan pansel KPK, itu kan di bawah kendali pemerintah. Mhm. Menyerahkan nama Firly Bahuri, Lili Pintauli, itu presiden yang menyerahkan nama kepada DPR. Mhm. DPR yang memilih jadi 5 kemudian. Tapi nama 10 itu di presiden. Kita sudah teriak-teriak, marah-marah agar jangan panselnya seperti ini. Agar jangan calonnya seperti ini. Jokowi yang memilih pansel, menetapkan pansel, menyerahkan nama, itu nggak peduli soal ini. Seperistiwa Kanjuruhan, Pak Jokowi ditanya oleh jurnalis, oleh wartawan, Pak bagaimana soal Kanjuruhan? Di mana rasa keadilan ketika orang meninggal lebih dari 100 orang? Pak Jokowi malah cengar-cengir, nggak mau jawab, nggak mau merespon itu. Harusnya presiden dengan sumpahnya yang sangat kuat terhadap konstitusi, yang dia berjanji untuk menjaga keadilan, harusnya jelas dong ordernya. Ketika ditanya soal Kanjuruhan, saya perintahkan Kapolri untuk mereview ulang penyidikan. Kan jelas dong, kalau dia punya passion terhadap hak asasi manusia. Dan yang kalah penting, Mbak, sempat dia diwawancarai oleh seorang jurnalis luar negeri. Pak, bagaimana soal HAM, soal lingkungan hidup? Ya, dia bicara itu nanti deh tahun ketiga, periode keempat. Sekarang ini yang penting adalah investasi. Soal lingkungan nanti periode kedua, HAM periode ketiga itu adalah sebenarnya cerminan yang lahir dari pimpinan-pimpinan dia. Mhm. Kita tidak melihat kepemimpinan yang konsisten, yang tegas ya, yang benar-benar menjaga bagaimana hukum dan hak asasi manusia dijaga. Bagaimana kelurusan ya, keseriusan menjaga KPK kan nggak tercermin. Baik. Misalnya gini, bagaimana nih soal revisi Undang-Undang KPK. Kalau Pak Jokowi menolak pelemahan KPK, harusnya dia nggak setuju dong. Dia jangan kirim surpres, jangan kirim menteri. Dan dalam waktu 12 hari, pemerintah menyetujui perubahan Undang-Undang KPK. Itu nggak akan terjadi kalau pemerintah tidak menyetujui pembahasan. DPR akan bisa dipending gitu. Itu yang terjadi kan sebenarnya. Misalnya apalagi ketika membuat undang-undang cipta kerja, harusnya itu kan di pemerintah. Harusnya membuat naskah akademik yang sangat baik, nggak terburu-buru. Ini enggak. Presiden justru memperburu-buru cipta kerja itu diserahkan. Dalam 3 bulan jadi itu naskah akademik. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah IKN. Sekarang Pak Jokowi menyalahkan inilah kesepakatan bangsa. Padahal publik semua tahu soal IKN ini siapa yang ngebet sejak awal, siapa yang tergesa-gesa, siapa yang menunjuk langsung dan lain-lain, itu kan semua dari istana, dari Pak Presiden Jokowi. Jadi menurut saya Pak Jokowi dan sekitarnya sekelilingnya harusnya mengakui, lebih baik jujur ya. Dan cara Pak Jokowi di ujung dia minta maaf dan lain, menurut saya itu lebih elegan dibandingkan dengan denial terhadap kesalahan yang ada. Terima Baik. kasih. Baik, tadi Bang Isnur menyatakan bahwa apa kemudian nilai-nilai positif yang disampaikan beberapa dari Bang Ade Irfan tadi bisa dikatakan ini jangan sampai menjadi denial begitu ya, karena dilihat dari data yang ada memang faktanya ada terjadi penurunan indeks persepsi korupsi, kemudian juga kepercayaan publik terhadap lembaga hukum juga dipertanyakan di sana, dan kita lihat ada sejumlah kasus yang bahkan kasus hukum ini juga dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri. Bang Ade Irfan Pulungan, terakhir sebagai tenaga ahli KSP, setelah tadi kemudian juga merespons apa yang disampaikan oleh Bang Isnur, memberikan nilai 3 dari 10 bagi penegakan hukum dan juga penanganan korupsi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun. Kalau dari pandangan Anda, berapa sebenarnya memang nilai yang layak diberikan pada 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi? Ya tentu
Mevri, kita pasti akan berbeda cara melihatnya. Tadi saya sudah katakan, kalau kita melihat case per case terhadap sebuah peristiwa hukum, pelaku perbuatan pidananya, ya teman-teman pemerhati hukum pasti akan menyoroti bagaimana kinerja dari sebuah pemerintah atau institusi pemerintah yang ada kaitannya dengan proses penegakan hukum. Pasti semua akan negatif dilihatnya, ya. Mhm. Perlu dilihat. Ya, Pak Jokowi sama sekali tidak pernah melakukan intervensi ya terhadap masalah-masalah dalam proses penegakan hukum yang ada. Nah, ini kan menjadi kewenangan tanggung jawab dari sektor-sektor penegakan hukum yang ada. Tentu itu sudah diatur sesuai dengan tusi masing-masing dari aparat penegakan hukum itu sendiri gitu. Nah, persoalan adakah orang yang melakukan error atau mencoba untuk mempengaruhi, ya bisa saja terjadi. Nah, tugas kita lah untuk melakukan evaluasi pengawasan, ya apa namanya model-model atau cara kita memberitahukan terhadap proses penegakan hukum yang tidak sesuai dengan aturannya, ya kanal-kanal itu sudah sangat terbuka ya, tidak perlu lagi kita menutup-nutupi gitu. Jadi semuanya bisa terlihat ya, bisa digambarkan dan bisa dijelaskan secara visual ataupun secara fakta yang ada. Nah, memang pelaksanaan tentang proses penegakan hukum tidak ada yang bisa sempurna untuk bisa memuaskan dari sebuah keinginan dari masyarakat dari hulu sampai hilirnya. Nah, pasti akan banyak tahapan, pasti akan banyak dinamika, tantangan, problem ya di lapangan. Apakah itu dari sebuah institusinya, apakah itu dari sebuah manusianya, atau apakah itu dari sebuah regulasinya, itulah yang menjadi tugas kita bersama untuk lebih baik ke depannya. Baik, tentunya dalam masa Tentu pemerintahan. kita harus banyak belajar dari sebuah peristiwa-peristiwa yang ada, bagaimana cara penanganan yang ada ini. Ya, tentu proses 10 pembelajaran tahun itu itu. saya pikir ya belum waktu yang sangat kuat ya untuk bisa memperbaiki proses penegakan hukum dari hulu sampai hilir yang kita ketahui bersama ya, ini hanya limpahan dari masalah-masalah terdahulu yang ada. Nah, pembenahan ini butuh waktu, butuh kesadaran kita bersama ya sebagai anak Baik. bangsa. Kalaulah kita melihat untuk bagaimana penegakan hukum yang lebih baik, terbuka, transparan, ayo kita lakukan ya. Baik. Jangan kita misalnya menggoda atau digoda terhadap adanya masalah-masalah yang ada di lapangan itu. 10 tahun kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo, artinya 2 periode sudah ada di sana, dan tentu menjadi waktu yang lama untuk bisa kemudian dibenahi, tapi faktanya masalah penegakan hukum dan juga korupsi ini masih mendapatkan sorotan dan perhatian publik, bahkan nilainya juga tadi cenderung negatif. Dari YLBHI bahkan menilai 3 dari 10. Kita akan lihat nanti bagaimana ke depannya hal-hal yang bisa diperbaiki dan menjadi pekerjaan rumah bagi Presiden dan Wakil Presiden yang akan menjabat berikutnya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dari Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dan tenaga utama ahli KSP Ade Irfan Pulungan. Terima kasih sudah bergabung.